Hai semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Revalina dan kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu pendidikan pada abad ke-21. Bersama saya ada tiga pembicara hebat, yaitu ada Rania, Halo. ada Cindy, Hai. dan juga Sofi. Halo. Oke, mari kita mulai dengan Rania dulu. Oke, baik terima kasih Mbak Reva. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan telah berubah dari era industri ke era pengetahuan. Menurut Richard Delay, mantan Menteri Pendidikan pernah mengatakan bahwa kita ini sedang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang belum ada, menggunakan teknologi yang belum ada untuk memecahkan masalah yang belum dianggap sebagai masalah untuk saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di zaman sekarang ini ya. Iya, itu sangat betul sekali. Kita semua juga tahu bahwa di dunia ini itu terus berkembang dengan cepat. Dan pendidikan juga harus bisa mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan tersebut agar anak-anak kita pada masa depan siap menghadapi tantangan yang ada pada masanya. Betul sekali. Sekarang ini, keterampilan abad ke-21 menjadi sangat penting. Peserta didik tidak hanya perlu menguasai pelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan seperti komunikasi yang baik, berpikir kritis, dan kerja tim. Misalnya dalam proyek tim SARS yang sedang dilakukan, dalam evaluasi kinerja berdasarkan kreativitas dan kemampuan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting di dunia yang terus berubah. Ini sangat menarik sekali. Jadi pendidikan bukan hanya tentang menghafal pelajaran lagi, tetapi lebih kepada bagaimana cara peserta didik agar bisa berkolaborasi dan terus berinovasi. Tepat sekali, pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan siswa. Di laboratorium bakteri Annie Chain, siswa dilatih untuk mendefinisikan masalah dan mencari solusi secara kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran teori, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Dan dalam prosesnya, guru ini berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu peserta didik mengeksplorasi, mengelola pembelajaran secara mandiri, berinovasi, serta beradaptasi dengan berbagai tantangan. Jadi, proyek ini tuh menyeimbangkan antara bimbingan guru dan kemandirian peserta didik. Wah, jadi mereka ini benar-benar belajar sambil praktek ya. Itu pasti sangat membantu mereka dalam memahami konsep-konsep yang sudah diajarkan. Nah, itu betul sekali. Dan ada 4 kekuatan utama yang membentuk pembelajaran untuk abad ke-21. Seperti pekerjaan berbasis pengetahuan, alat berpikir, gaya hidup digital, dan penelitian pembelajaran. Kekuatan-kekuatan ini saling berhubungan dan menciptakan pendekatan baru dalam pendidikan yang lebih interaktif dan kreatif. Dan jangan lupa tentang literasi informasi dan media. Di era digital seperti sekarang ini, peserta didik harus mampu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dan memahami peran media dalam masyarakat. Hal ini adalah keterampilan penting agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia yang semakin terhubung. Iya benar, dengan adanya banyak informasi di luar, anak-anak juga perlu dilatih untuk bisa memilih mana yang benar dan juga mana yang salah. Ini itu penting untuk mencegah agar mereka tidak terjebak dalam berita-berita yang hoax atau tidak benar. Benar banget, selain kita juga perlu menekankan pentingnya kepemimpinan dan bertanggung jawab di antara peserta didik. Dalam proyek tim, setiap anggota harus bertanggung jawab atas kontribusi mereka sambil berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja nantinya. Jadi untuk saat ini mari kita lebih lanjut mengenal lebih jauh tentang tantangan yang akan dihadapi oleh sistem pendidikan global dalam mempersiapkan peserta didiknya untuk kesuksesan di ekonomi pengetahuan pada abad ke-21. Nah, iya betul sekali. Namun,
Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan keterampilan. Banyak ya lulusan dari sekolah menengah hingga universitas kekurangan keterampilan dasar seperti komunikasi dan berpikir kritis. Sistem pendidikan perlu beradaptasi agar dapat menghasilkan pekerja yang siap untuk menghadapi tuntutan pekerjaan di era modern ini. Selain itu, penting juga untuk menekankan pembelajaran seumur hidup, karena dengan cepatnya perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, peserta didik harus siap dan terus belajar dan beradaptasi sepanjang hidup mereka. Betul banget, mereka harus melakukan hal itu karena kita semua juga tahu kan bahwa di dunia kerja seperti sekarang ini itu sangat dinamis. Jadi kemampuan untuk belajar akan hal-hal baru itu sangatlah penting. Dan jangan lupakan tantangan sosial seperti kesenjangan antara kaya dan yang miskin sangat serta dampak lingkungan. Pendidikan harus mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah ini dengan membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan. Benar, pendidikan tidak hanya soal akademis saja, tetapi juga harus mencakup segala aspek, termasuk aspek sosial, agar peserta didik itu bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, kita itu perlu melihat pada 4 tujuan universal pendidikan seperti berkontribusi pada pekerjaan dan masyarakat, mengembangkan bakat pribadi, memenuhi tanggung jawab sipil, dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini. Dengan memahami tujuan-tujuan tadi, kita dapat merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan untuk zaman sekarang ini. Baik, setuju banget. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan keterampilan karir dan kehidupan. Evaluasi kinerja karyawan pada proyek Tim STARS dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi yang mencakup berbagai aspek seperti kualitas kerja dan kemampuan teknis. Betul, fleksibilitas dan adaptabilitas ini menjadi keterampilan penting di era perubahan saat ini. Diperlukan untuk pembelajaran, pekerjaan, dan kewarganegaraan di abad 21. Fleksibilitas membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terduga. Menarik sekali. Jadi fleksibilitas itu adalah sebuah kunci dalam banyak hal, termasuk dalam menghadapi kritik atau kegagalan, bukan? Ya, tepat sekali. Itu keterampilan ini dapat dikembangkan melalui proyek-proyek kompleks dan dukungan teknik di sekolah. Interaksi sosial dan lintas budaya juga menjadi keterampilan penting dalam era kerja untuk saat ini. Betul banget. Kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Wah, jadi pendidikan sekarang ini memang harus lebih inklusif ya. Jadi agar semua peserta didiknya itu bisa belajar dan dari satu sama lain. Benar sekali, dan perlu juga kita ingat bahwa produktivitas serta akuntabilitas adalah keterampilan penting untuk sukses di sekolah maupun di dunia kerja. Manajemen proyek yang baik menjadi kunci dalam proyek kerja dan pembelajaran abad ke-21. Sangat menarik semuanya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan yang ada pada abad ke-21. Nah, iya. Jadi, pembelajaran berbasis proyek mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar mereka sendiri loh. Mereka ini jadi lebih memahami materi karena langsung mempraktikannya. Dan pastinya dapat membantu mereka dalam berinteraksi lintas budaya juga, karena kemampuan bekerja sama dengan orang dari latar belakang yang berbeda itu sangat penting untuk menciptakan ide-ide baru. Ya, benar banget. Selain itu, literasi informasi sama media atau teknologi juga nggak kalah penting ya. Untuk anak-anak ini mesti bisa mengakses info dengan baik supaya bisa bersaing di pasar kerja global nantinya. Wah, luar biasa diskusinya hari ini. Sebelum kita tutup nih guys, pesan terakhir apa yang kalian ingin sampaikan tentang pendidikan pada abad ke-21? Baik, dari saya, pendidikan ini harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman supaya anak-anak ini nantinya itu siap menghadapi tantangan masa depan dan masalah yang akan dihadapi di saat mereka.
Kalau saya ingin menekankan kembali bahwa pengembangan keterampilan sosial serta interaksi lintas budaya itu sangat penting. Kita hidup di dunia yang cukup beragam, jadi kemampuan bekerja sama itu menjadi kunci sukses. Baik, selanjutnya terakhir dari saya ya, perlu diingat bahwa teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan profesional guru adalah elemen penting dalam transformasi pendidikan di era abad ke-21 ini. Selain itu juga pembelajaran seumur hidup juga merupakan esensi dari pendidikan di era ini. Jadi kita harus tetap mendorong anak-anak untuk belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Oke, terima kasih banyak kepada Rania, Cindy, dan juga Sofi atas diskusi yang sangat berharga hari ini. Saya merasa jadi banyak pengetahuan baru yang bisa saya ambil ataupun kita semua ambil dari diskusi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, see you. Makasih.